Ya, kalau kita lihat sih dari saham harta ya memang potensi kenaikannya jelas masih ada juga. Tren bullishnya itu jarang sekali meninggal resisten yang banyak di secara historical ya. Terus membentuk new all time high dan cukup leading ya dibandingkan saham emas yang lain. Jadi makanya kita anggap ini menarik dan ada potensi kenaikan sih untuk harta sendiri. Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 di 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Mungkin saja bisa menjadi referensi, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan tampaknya didominasi saham emiten emas, beberapa saham pun juga tadi sempat kita ulas pemirsa. Grafis saham pilihan ada harta yang pertama direkomendasikan buy, supportnya di 1175, resisten hingga ke 1360, kemudian juga ada DSNG juga direkomendasikan buy, supportnya di 1550, resisten hingga ke 1900. MDKA juga direkomendasikan buy, supportnya di 2100, resistennya cukup lebar hingga ke 2700. Sementara Archie tadi pun juga sempat kita ulas, sebenarnya direkomendasikan buy, supportnya di 1100, resisten hingga ke 1310 rupiah per sahamnya. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, kita lanjutkan kembali Pak. Saham pilihan pertama ada harta, Pak Joshua. Kita akan update terlebih dahulu posisi penutupan di perdagangan sesi kedua hari ini. Harta melesat di 9,75% di 1295. Buy di level berapa untuk harta dan potensi teknikalnya seperti apa? Kalau lihat harta sendiri, mungkin kita bisa nunggu ke sekitar level 1250, 155. Untuk potensi teknikal jelas didukung oleh Golden Cross di area jenuh jualnya. Kemudian kita bisa lihat adanya potensi ke 1345 kayak level yang tadi disampaikan. Atau jika bisa nutup gap, ini juga ada yang sedikit di atas. Nggak jauh sih di 1500 rupiah. Baik, di 1250 pemirsa, penutupan hari ini di 1295, menguat di 9,75%. Seperti apa penguatan yang terjadi terkait dengan saham harta Pak, di mana secara year to date ini sudah menguat di 265,82%, cukup signifikan Pak Joshua. Ya, kalau kita lihat sih dari saham harta ya memang potensi kenaikannya jelas masih ada juga. Tren bullishnya itu jarang sekali meninggal resisten yang banyak di secara historical ya. Terus membentuk new all time high dan cukup leading ya dibandingkan saham emas yang lain. Jadi makanya kita anggap ini menarik dan ada potensi kenaikan sih untuk harta sendiri. Baik, dari sisi valuasi Pak, untuk di harta apakah masih menarik? Kalau valuasi kayaknya seingat saya ya memang udah pada tinggi-tinggi sih untuk saham-saham emas. Jadi mungkin kalau lihat ini ya secara teknikal aja sih untuk trading aja untuk sekarang. Oke, dari data RTA ini sudah di atas 1 kali nih Pak, di 2,30 kali untuk harta. Sudah rilis belum ya Pak ya? Rilis laporan keuangan saya belum cek sih kalau yang harta ini. Tapi proyeksinya? Kalau kita lihat untuk harta tadi kan saya masih sama sih 1345 sama 1400 ya terdekat. Oke. Saham pilihan pertama untuk harta, dan kita beralih ke saham pilihan yang kedua pemirsa. Ada DSNG juga direkomendasikan buy. Saya ulang kembali, supportnya di 1550, resisten hingga ke 1900. Sementara di posisi penutupan di sesi kedua hari ini, posisi DSNG ditutup menguat 6,71% di 1750. Analisis dan rekomendasinya untuk DSNG Pak, setelah menyentuh di level 1900-an, cenderung lajunya agak tertahan ini Pak. Ya, kalau kita lihat dari DSNG, memang saya melihatnya ada ruang kenaikannya setelah konsolidasi agak pendek. Karena dilihat dari segi indikatornya di stokastik itu bentuk divergence ya, bullish divergence. Kemudian hari ini ada swingnya bagus sekali di candlenya Marubozu, makanya ada potensi ke level 1.900 rupiah Pak, area gap yang belum ditutup. Baik, buy di level berapa untuk DSNG? DSNG mungkin bisa diperhatikan di level 1720-1700 Pak. Baik, dengan target price tadi, itu target sampai kapan Pak?
Ini paling jangka pendek sih, kemungkinan sih 1-2 minggu mungkin ya, salah satu positifnya ke arah sana sih. Baik, peluang kembali ke 1900-an untuk DSNG. Betul, kalau DSNG 1900 untuk nutup gapnya Pak. Baik, penutupan hari ini di 1750 melesat di 6,71%. Dari DSNG kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, pemirsa, MDKA. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Kita akan update posisi penutupan di sesi kedua hari ini. Apakah posisinya masih melaju kencang di 13,36% sepertinya, di 2460. Review singkat Pak untuk MDKA. MDKA dia patternnya baru breakout, makanya kita cukup positif tanda potensi kenaikan. Kalau level 2640 ataupun 2700 untuk range-nya, supportnya sendiri di 2100, jadi selama bergerak di atas 2100 masih cukup oke untuk tren potensi kenaikannya. Oke, secara teknikal ini sudah terpangkas lebih dari 50% sepertinya Pak, dari intraday tertinggi di 5.700-an. Bagaimana Anda melihat posisi pembalikan arah dari MDKA setelah mengalami tekanan yang cukup dalam sebelumnya Pak, di 2025 di level 1000-an? Kalau dilihat sekarang secara teknikal sih masih mendukung ya, stokastik yang mendukung dari segi trennya dan juga wave-nya juga masih mendukung ada potensi kenaikan ya. Dan walaupun masih dalam tren kenaikan jangka pendek, belum bikin dari tren bullish jangka panjang, tapi ada potensi untuk mengalami kenaikan, itu sih yang bisa di-highlight. Baik, dari MDKA kita beralih ke posisi saham pilihan selanjutnya. Ada Archie Pak, buy di 1100, resisten hingga ke 1310. Ya, kalau kita lihat untuk Archie sendiri ya, ini juga salah satu yang menarik karena golden cross-nya bagus juga. Ini mirip-mirip sih sama MDKA, dia bentuk pola candle sama, bahkan hampir nggak ada level high-nya hampir mirip dengan level close-nya ya. Makanya kita ngelihat ada ruang potensi kenaikan, ya setidaknya ke area-area 1310 ataupun bahkan nyampe 1325 nih yang area gap yang belum ditutup. Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan ada Harta, DSNG, MDKA, dan Archie. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Nanti kita akan coba update penutupan sesi kedua dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan selanjutnya kita akan coba update terlebih dahulu data penutupan pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan berbalik arah menguat signifikan di 0,91% di level 8.166.224. Secara teknikal, hari ini intraday tertinggi sempat ke 8.169.139 dan indeks harga saham gabungan bangkit usai menyentuh ke level terendah intraday hari ini di 8.042.630 setelah dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 8.107.376. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Seperti apa penutupan beberapa indeks lainnya di tengah pembalikan arah signifikan indeks harga saham gabungan di hari ini. Ke grafis yang pertama, MNC 36 ditutup menguat di 1,86%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 1,66%, LQ45 menguat di 1,61%. Ya, dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua ini. Barang baku masih jauh memimpin penguatan di 3,44%, keuangan juga menguat. Ada BCA yang menjadi motor penggerak di 1,56%, industri melemah di 0,95%, dan properti melemah di 0,74%. Sementara saham-saham yang hari ini menjadi penopang utama yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa, dari perbankan big cap BBCA ditutup melesat di 8.600 transaksi hingga 2 triliun rupiah. Adaro hari ini juga naik signifikan ke 1.935, BMRI menguat di 4.650 dan MDKA hari ini melesat di 2.460 rupiah per sahamnya. Terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat
atau yang mengalami tekanan cukup dalam masuk ke dalam deretan top loser pemirsa. Ada COCO, berbalik melemah ke 420, Toba hari ini juga turun dalam di 850, Telkom hari ini juga koreksi di 3.290, dan Brand hari ini juga ikut menjadi pemberat dengan nilai kapitalisasi emas yang terbesar melemah ke 8.750 rupiah per sahamnya. Ya, updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya.